Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, salah satu ceramah saya di bulan Ramadan tahun 1443 Hijriah atau bulan Mei 2022 yang lalu, itu adalah salah satu jamaah yang bertanya, bagaimana kita mendapatkan atau menggapai keajaiban itu. Materi ini saya anggap penting, terlebih sekarang di bulan Syawal. Karena Syawal itu berarti peningkatan. Jadi apapun yang kita kerjakan, yang kita lakukan di bulan puasa itu hendaknya bisa selalu meningkat di bulan Syawal. Yang sifatnya adalah hablun minallah. Ibadah kepada Allah kita tingkatkan, tetapi juga ibadah yang sifatnya dimensi sosial itu juga kita tingkatkan. Bukan saja pada saudara-saudara yang seagama, tetapi juga saudara-saudara di luar agama kita. Ini persaudaraan antar umat atau yang disebut dengan ukhuwah Islamiyah itu. Itu perlu kita lakukan juga. Sebelum saya sampaikan lebih lanjut, maka saya akan sampaikan dulu arti keajaiban itu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, keajaiban itu adalah sesuatu yang tidak biasa. Bahkan juga merupakan sesuatu yang aneh. Tapi sesuatu yang sering tidak masuk di dalam nalar kita. Mengapa itu terjadi? Itulah keajaiban. Di dalam kita bicara keajaiban ini, maka kalau kita akan menggapainya, kita juga tidak boleh dengan satu faktor ini saja. Kita juga harus mempelajari faktor yang lain atau yang disebut dengan variabel yang lain. Karena Allah juga menurunkan yang namanya hukum alam. Kalau kita ingat di dalam surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan ayat 5, itu isinya adalah bacalah alam ini. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Karena di dalam alam ini banyak hukum-hukum yang harus kita pelajari. Karena itu dalam hadis selanjutnya dikatakan bahwa belajarlah sampai negeri Cina. Atau belajarlah mulai dari lahir sampai akan masuk ke liang lahat. Karena di situ banyak hukum-hukum yang di alam ini harus kita pelajari. Di situ banyak hukum sebab akibat, hukum yang tidak berhubungan dengan sebab akibat, dan lain sebagainya. Dan itu berlaku pada disiplin ilmu apa saja. Di kedokteran juga ada, pertanian, kehutanan, lingkungan, dan lain sebagainya. Itu semua manusia harus mempelajarinya. Nah, contohnya, hukum-hukum alam yang dimaksud adalah kita tidak bisa bergerak di luar hukum-hukum itu juga. Karena hukum-hukum itu juga dibuat oleh Allah. Misalnya kita ingin panen mangga, mestinya kita menanam bibit mangga. Kalau kita akan panen rambutan, yang kita tanam bibit rambutan. Kalau kita ingin panen padi, yang kita tanam adalah tanaman padi. Itu hukum alam, tidak bisa dibantah. Contoh lain yang berkait dengan hukum alam ini adalah apabila kita berdoa. Misalnya, ya Allah, jadikanlah saya presiden. Ya Allah, jadikanlah saya dokter. Doa ini sekilas tidak salah bahwa seseorang ingin menjadi dokter.
seseorang ingin menjadi presiden. Tapi jangan lupa dengan hukum-hukum alam tadi. Di alam kita ini ada yang disebut dengan menjadi ranah kita, urusan manusia, tapi ada yang disebut atau menjadi takdir Allah. Ini harus kita sadari dulu. Artinya adalah ada ranah yang dekat dengan kita, yaitu upaya atau proses mencapai tujuan itu, tetapi di satu pihak ada ketetapan Allah. Oleh karena itu, kalau kita berdoa, mestinya juga kita harus paham apa ranah kita yang dekat dengan itu. Kalau kita ingin menjadi dokter, kita mesti harus sekolah fakultas kedokteran. Kalau kita ingin menjadi presiden, mestinya juga syarat-syarat untuk menuju kursi presiden itu dipenuhi, misalnya terlibat di dalam kegiatan politik. Ini adalah proses, dan itu kita lalui untuk mendapatkan sesuatu yang menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ini kita lakukan, inilah yang kita maksud dengan keajaiban yang pertama. Ini contoh saja, bukan satu-satunya keajaiban seperti ini, bukan. Kita juga bisa menjadi contoh lain atau mendapatkan contoh lain. Kalau kita bicara seperti ini, kalimat-kalimat kita adalah terdiri dari rangkaian kata, dan rangkaian kata terdiri dari rangkaian huruf. Ini adalah simbol. Simbol-simbol ini lekat dengan kehidupan kita. Kita dekat dengan simbol-simbol itu, bahkan negara kita pun dekat dengan simbol-simbol. Lagu kebangsaan, bendera, ini adalah simbol negara. Demikian juga di dalam komunikasi, kita menggunakan simbol-simbol kata tadi. Nah, rangkaian kata menjadi kalimat itu bisa berarti biasa diterima orang lain, tapi bisa berarti memberikan motivasi atau justru menjadikan orang marah. Ini juga perlu kita sadari. Kalau itu menjadikan motivasi yang baik, sudah barang tentu hasilnya bisa jadi jauh di luar dugaan kita. Bisa jadi merupakan keajaiban tersendiri. Sebagai contoh, kalau saya katakan jeruk nipis, maka yang mendengar jeruk nipis itu akan merasakan betapa masamnya di mulut kita. Lalu kita akan keluar liur karena adanya jeruk nipis itu. Tetapi di pihak lain, kalau kita dengar ulat bulu di tangan kita, maka perasaan gatal itu melekat dalam tubuh kita. Jadi kedua-duanya ini seakan-akan mengisyaratkan bahwa kata itu mempunyai makna yang dalam, ada yang tidak. Kalau kata-kata yang bermakna dalam itu sering disebut dengan susunan kata yang disebut deep structure. Kalau biasa hanya di permukaan saja, ini namanya surface structure. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, kalau kita bisa memilih, mencari kata-kata yang bisa memotivasi orang lain, juga memotivasi diri kita, artinya adalah memilih kata-kata yang berupa deep structure, maka akibatnya, hasilnya bisa di luar dugaan kita. Bayangkan kalau ini misalnya digunakan untuk anak kita, untuk murid kita, untuk mahasiswa kita. Maka mereka dengan senang hati, tanpa disuruh akan melaksanakan itu. Inilah suatu keajaiban juga. Inilah yang harus kita gapai. Dan itu kalimat-kalimat yang harus kita cari. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, saya kira kita pernah mengalami pergi ke mall mau beli baju.
Tapi setelah sampai di sana, banyak SPG penjual barang menawari kita. Dan banyak di antara mereka yang menawarkan barang-barang yang tidak kita perlukan. Tapi anehnya, kita justru memilih barang yang tidak kita butuhkan. Itu banyak kali terjadi. Misalnya dari rumah kita berangkat mau beli baju. Tapi sampai di sana, karena kalimat-kalimat yang diberikan oleh para SPG itu yang menawarkan lain, misalnya sepatu, kita malah beli sepatu, tidak jadi beli baju. Ini karena apa? Ini karena pilihan kata. Ini adalah bentuk lain dari keajaiban itu. Banyak kalimat-kalimat perintah yang sifatnya tersembunyi. Ini contoh lain. Kita tidak merasa diperintah, tapi kita menjalankan itu. Ini yang disebut dengan embedded command. Tidak terasa kita disuruh, tapi kita menjalankannya. Kalau misalnya kita di pinggir jalan, ketemu dengan teman, kita cerita saja, nunggu jemputan sejak beberapa jam yang lalu tidak datang-datang, maka tanpa disuruh, teman kita mesti akan nawari itu. Menawarkan, kalau saya antar saja bagaimana. Itu embedded command. Bentuk semacam itu banyak. Ada yang namanya bentuk pertanyaan terselubung, embedded questions. Pertanyaan terselubung ini juga memungkinkan kita tuh memberikan pilihan. Bisa juga dalam bentuk pilihan yang tidak ada tidaknya. Double binding. Misalnya, Bapak akan milih warna putih atau warna merah. Tapi tidak ada tawaran beli apa tidak. Maka kita seakan-akan kita akan harus menjawab warna merah atau warna putih. Inilah keajaiban bagi orang itu kepada kita. Ini harus dicari untuk mendapatkan itu. Dan kalau kita sudah dapat, hasilnya luar biasa. Baik pada diri kita memotivasi diri kita, maupun memotivasi orang lain. Orang lain akan mengerjakan, akan melaksanakan. Anak-anak kita, saudara-saudara kita, teman-teman kita, murid-murid kita, tanpa kita suruh belajar, mereka akan belajar. Ada satu contoh, pada saat saya memberikan pekerjaan rumah, ada homework. Saya tidak hanya mengatakan ini homeworknya, tapi saya tulis di situ tidak hanya homework, tapi happy homework. Akibatnya apa? Mereka mengerjakan itu dengan senang. Bahkan ada salah seorang yang berani mengatakan pada saya, kenapa saya mengerjakan homework Bapak dengan senang hati dan saya mendahulukan dengan dosen-dosen yang lain. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, inilah keajaiban. Ini harus kita gapai. Ini harus kita pelajari. Kita harus belajar terus untuk mendapatkan keajaiban itu. Untuk sementara, saya kira cukup penjelasan saya mengenai keajaiban itu. Lebih kurangnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.